Halo guys, jumpa lagi. Di depan kita sudah ada satu paket yang baru sampai. Langsung kita unboxing saja. Packing dari penjualnya rapi. Jadi barangnya aman. Dijamin. Ini dia. Maguru Bara SW. Ini pelumas terpisah, bukan bagian dari pembelian reelnya ya. Ini pembeliannya terpisah. Nanti di lain video saya akan buatkan juga mengenai kualitas dari pelumas dari Maguru ini. Kita bahas dulu reelnya. Yang kita dapatkan satu buah reel sama handle, dibungkus menggunakan plastik seperti ini. Kemudian ini ada skematik atau kertas panduan untuk melihat bagian-bagian part-partnya. Itu saja teman-teman. Ini kita langsung lihat reelnya seperti ini. Kecil sekali ya. Ini yang ukuran 500, ringan. Sudah screw in handle. Putarannya ya seperti reel-reel yang masih baru. Suaranya halus, putaran lancar. Suara clicker nyaring. Jadi reel ini tersedia dua ukuran yang saya tahu di toko online, ukuran 500 dan 800. Jadi reel ini memang spesial untuk kelas ultralight mancing UL. Kemudian di sini ada rasio 5.2:1. Nah, kita mulai dari sini. Sama ini patokannya, ini dan ini. Oke. 1 2 3 4 dan 5. Ada 5 lebih sedikit, 5.2:1. Jadi warnanya ini dominan hitam di body. Di handle-nya silver. Kemudian di spoolnya sedikit warna gold, bagian bibir spool. Jadi di boxnya tidak tertulis bahan dari body dan rotornya seperti apa. Tapi kalau saya lihat di sini sepertinya masih grafit. Kemudian dia tidak menggunakan lagi switch one way di sini, teman-teman. Dia bagus sekali pairnya nih, tendangannya bagus, kencang. Di bagian reel foot ada tulisan brandnya Maguru. Nanti kita cek juga di bagian line roller ini apakah ada bearing. Tapi kita tes dulu putaran dari line rollernya apakah lancar atau tidak. Lancar teman ya, teman bisa lihat sendiri. Jadi kalau teman-teman ingat video saya sebelumnya, saya pernah bahas reel dari brand Hemus Kalista. Nah itu mirip seperti ini teman, mirip-mirip dia nih. Jadi mereka ini sama tapi tak serupa. Nanti di lain video saya akan bikin komparasinya, perbandingan, persamaan, perbedaan kedua reel itu. Kalau di boxnya tidak tertulis teman-teman di sini bobotnya seberapa. Bobotnya 127 gram. Ya ringan, cocok untuk main ultralight. Handle-nya sudah menggunakan screw in handle. Dia modelnya seperti ini, tanpa engsel. Untuk knopnya berbahan karet rubber yang keras. Nyaman digenggam. Nah, ini tidak bisa dibongkar pasang, teman-teman. Dia permanen. Sudah menggunakan seal di bagian tutup spool. Ini bahannya plastik. Kalau menurut saya kategorinya ini shallow spool, spool dangkal. Di 29,3 untuk bagian senar. Kira-kira 11, hampir 12, 11,9. Untuk kedalaman spool di 4,4. Jadi model kickernya seperti ini. Headspan clicker. Hanya satu lapis drag washernya. Ini bahannya
vel teman-teman, atau teflon, tapi bukan karbon ini, karena karbon setahu saya sedikit beda. Ini seperti vel atau teflon, licin juga tapi tidak terlalu kasar. Ini diameter luarnya 21,3, diameter dalamnya ada di 8,5, untuk ketebalan 0,9. Jadi kalau teman-teman mau ganti rug washer yang lebih awet dan lebih bagus, biasanya berbahan karbon. Tapi ini cukup lumayan, kalau menurut saya ini lumayan tebal dia. Ada cover berbahan plastik seperti ini. Nah, dia sudah menggunakan seal. Jadi sudah 2 seal yang saya temukan di reel ini. Ada seal di bagian main sub. Di rotornya ini ada bearing satu teman-teman. Satu sisinya tertutup menggunakan seperti plastik atau mika. Tuh terlihat agak sedikit kuning. Dan sedangkan satu sisinya dia terbuka total ini. Tapi putarannya lancar. Ini bearing di rotor. Diameter luar ada di 6,8, 3,9. Ketebalan ada di 1,8. Ini saya salut di sini, tendangan balik dari bel amannya kencang teman, bagus sekali. Ini model line rollernya. Di sini ada satu, sebagian tertutup, dan sini tertutup juga, tapi dia menggunakan mika teman-teman, menggunakan plastik. Putarannya lancar. Bearing line roller diameter luar ada di 6,8 mili, diameter dalam 3,9, untuk di ketebalan 1,9. Ini bisa dilepas. Menggunakan per spring, jadi lebih kuat dan lebih awet. Pengaitnya model bahan metal, bukan plastik ini, jadi juga lebih awet lagi, lebih tahan. Sini ada bearing, ada spacer satu, 11,9, 5,9, 3,9. Nah, ini dia sistem dari one way nya. Model dari one way nya ini standar saja teman-teman kalau menurut saya. Untuk panjang pinion gear ada di 27,8, 3,9, ada di 5,8 one way ukurannya. Kita ambil di bagian sama sini saja. 15,3. Bagian dalam ini ada di 8,1. Untuk ketebalan 6,9. Ini bushing di one way. Panjangnya 8,7, diameter luar 7,8, diameter dalam ada di 6. Ini bagian koper belakang berbahan plastik. Nah, seperti inilah bagian dalamnya, sistem bagian dalamnya. Di sini ada satu bearing di gear sebelah kiri. Di bodi sebelah kiri ada satu bearing. Bearingnya tertutup semua nih. 10,9, 6,9 di 2,8. Ini gearnya. Kalau saya lihat gearnya ini lumayan tebal untuk reel di ukuran 500. Ada satu spacer. Panjang asnya ada di 22,1, 6,9. Diameter drive gear gigi besar ada di 23,4. Ketebalan ada di 3,2, ada di 1,7 untuk kedalaman gigi. Untuk gigi yang kecil, diameter luar ada di 10, ketebalannya 2,6, kedalaman gigi kecil 1,4. Sistem transmisinya, sistem penggeraknya dia seperti ini, menggunakan slider guide. Di bagian atas berbahan, ini bahannya stainless, slider guide nya duralumin main sub, seperti yang tertera di box. Duralumin main sub, dia ringan sekali teman-teman, ringan sekali ini.
Beda beda dengan bahan-bahan yang lain seperti stainless ataupun aluminium. Duralumin ini keunggulannya dia ringan tapi tetap kuat. Untuk slidernya ini dia masih zinc sama seperti di gear. Panjang main subnya saya ukur dari sini ke sini saja. Di 75. Tebalan saya ambil di bagian pangkal saja. Di 3,8. Gear oscillationnya dia tidak pakai pengunci. Biasanya ada screw sini teman-teman. Biasanya yang langsung menempel seperti ini saja. Gear oscillation juga tebal ini untuk reel ukuran kecil. Lumayan tebal. Diameter luarnya ada di 15,3, 5 di 2,5. Berbahan zinc juga, sama seperti di drive gear. Di sisi bodi sebelah kanan ada bearing pastinya. Kedua sisinya tertutup. Diameter luarnya ada di 10,9, diameter dalam 7. Untuk ketebalan di 2,8. Berbahan grafit. Jadi dia sangat ringan, itu didapat dari komponen utamanya biasanya body teman-teman. Kita tahu body ini kan komponen paling banyak bahan materialnya. Jadi sangat pengaruh sekali penggunaan bahan di body. Ini body sisi kiri dan sisi kanan ada 1, 2. Di bearing rotor ada 1. Di line roller ada 1 bearing. Di mur rotor ada 1 bearing. Ada 5, sudah 5 ini teman-teman. Nah, 5 plus 1. Jadi dia di ini hitungannya. One way. 5 plus 1 bearing. Jadi sesuai apa yang tertulis di boxnya. 5 plus 1 corrosion free bearing. Untuk bodi sisi kiri dan kanan dia sama ukurannya teman-teman. Sedangkan untuk di ini rotor bearing utama dia sedikit besar, ini beda. Sedangkan untuk bearing di line roller dan bearing di mur rotor dia sama sepertinya ini, sama ukurannya. Coba tes menggunakan magnet kadar besi di bagian-bagian reelnya, bagian-bagian partnya. Kita mulai dulu dari bagian bearing isi kiri bodi, kiri dan kanan. Dia masih menempel, dua-duanya masih menempel. Bearing utama di pinion gear atau bearing rotor dia juga masih menempel. Ini bearing line roller dan di bearing mur rotor dia masih menempel juga keduanya. Duralumin main sub dia tidak menempel teman-teman ya. Jadi duralumin itu keunggulannya, selain dari dia ringan juga kadar besinya sedikit kecil atau hampir tidak ada. Ada 3 baut di bodi. Nah, dia tidak menempel teman-teman. Dia tidak menempel. Nah, semuanya tidak menempel, bagus ini. Ini sedikit menempel yang ini. Ini tutup bodi bagian belakang. Ini slider gate berbahan stainless, jadi tidak menempel. Baut-baut yang lainnya seperti baut di sini, baut tutup one way ada 3 ini. Kita coba tes satu aja. Nah, dia tidak menempel teman-teman, bagus. Ini baut di ini belt arm, sistem belt arm. Nah, ini lumayan kuat tarikannya teman-teman. Nah, lumayan kuat ini. Mungkin karena dimensi juga ya, dimensi dari screw-nya ini besar. Clicker, airspan clickernya ini dia menempel tapi tidak terlalu kuat. Key washernya atau biasa disebut ini ringan sekali teman. Ini sepertinya bahannya bukan metal, ini bukan stainless dia. Nah, tidak menempel. Ini bagus bahannya nih. Sebagian bereaksi magnet, sebagian tidak. Ada sebagian juga yang sedikit bereaksi. Lumayan lah untuk reel di harga segitu. Oke, di akhir video ini saya akan simpulkan hasil review kita kali ini teman-teman. Ini menurut penilaian saya ya. Mungkin objektif tergantung penilaian kita masing-masing. Kalau menurut saya, penilaian saya untuk kelebihannya dulu, reel ini dia sudah menerapkan duralumin main sub. Untuk di harga reel yang seperti ini, duralumin main sub ini salah satu keunggulan teman-teman ya, untuk mendapatkan bobot yang ringan tapi tetap mengutamakan kekuatan. Jadi reel ukuran kecil seperti ini memang cocok menggunakan duralumin kalau menurut saya.
Ini salah satu kelebihannya dari Maguro Bara. Kemudian untuk di bagian ini, bearing murotor, waktu main sub naik turun seperti ini. Nah, main sub naik turun, rotor berputar, mengurangi beban tekanan waktu spool berputar. Karena gerakan main sub hanya naik turun, bukan berputar. Jadi untuk kesimpulan saya, keunggulan dari reel ini dibandingkan reel lain dengan harga yang sama jelas ini. Dari bobot teman-teman, tadi sudah kita timbang, bobotnya 127 gram. Ringan tuh kalau untuk reel ukuran 500, sangat ringan kalau menurut saya. Padahal bodinya belum karbon. Ini masih grafit. Mungkin karena dimensinya kecil jadi dapat ringannya. Dibantu dengan bahan-bahan yang lain yang mengurangi bobot yang lain. Seperti main sub kan, duralumin, itu juga dapat ringannya. Kemudian untuk bagian-bagian lain yang lebih kecil ukurannya, jadi untuk mengurangi bobot, gearnya kecil. Bagian asnya ini berbahan duralumin, jadi ringan juga, tapi tetap kuat. Jadi kalau untuk menyimpulkan kelebihan dan kekurangan reel jika dibandingkan dengan reel lain, apa yang kita lihat itu apa yang dia tonjolkan teman-teman ya, yang membedakan dengan reel lain di harga yang sama. Kalau untuk penggunaan seal standar kalau menurut saya teman-teman ya, di spool reel lain sudah menggunakan seal di spool. Di bagian main sub juga sudah banyak reel lain yang seharga atau bahkan lebih murah menggunakan seal di main sub, sudah banyak di sini. Kemudian kita bahas lagi tentang kekurangan teman-teman ya. Di sini tidak bisa dibuka. Ini sangat disayangkan sini. Dimana reel dengan harga yang setara dengan reel ini atau bisa lebih murah, dia sudah bisa diganti-ganti nih menggunakan screw. Jadi kalau kita mau ganti model knobnya bisa dibuka, sedangkan ini tidak bisa dibuka. Ini salah satu kekurangannya kalau menurut saya. Drag washernya ini tanggung sekali teman-teman. Seharusnya lebih baik karbon ya, karena reel lain di harga yang sama atau bisa jadi lebih murah sudah berbahan karbon, walaupun karbonnya itu tipis sekali. Tapi ini keunggulannya, dia walaupun bukan karbon tapi dia tebal, bahannya tebal. Jadi itulah hasil kesimpulan dari penilaian saya teman-teman, sisi kelebihan dan sisi kurangannya. Ini saya akan rakit lagi, nanti kita coba pasang senar di spoolnya. Kita tes berapa kapasitas senar yang mampu ditampung oleh Maguro Bara SW ukuran 500 ini. Ini sudah saya pasangkan PE teman-teman di spoolnya. Jadi ini saya lupa merek PE-nya karena PE-nya sudah lama, tapi saya ingat ini PE-nya P1. Karena paling besar PE yang saya pakai adalah PE1. Nah, untuk PE1 ini muat di spool reel Maguro Bara ukuran 500 ini dia sekitar 80 meter. Kurang lebih 80 meter karena senarnya ini multicolor. Saya hitung tadi setiap warna per 10 meter adalah satu warna. Jadi kurang lebih masuknya 80 meter. Susunan PE-nya seperti ini. Lumayan rapi. Walaupun agak sedikit menumpuk di bawah. Bisa diakali dengan menggunakan spacer. Jadi suara klikernya seperti ini teman-teman. Untuk line rollernya bekerja, berfungsi dengan baik. Untuk kekuatan dragnya sendiri tidak tertulis di sini teman-teman. Di boxnya tidak tertulis berapa kekuatan dragnya. Tapi kita coba langsung kita gunakan timbangan digital ya. Di sini saya menggunakan timbangan digital. Seperti ini timbangan digitalnya. Kita set ke 0. Kemudian dragnya saya kunci full. Knobnya sudah saya kunci full ini. Habis teman-teman ya. Ini tidak bisa lagi. Kita tarik secara perlahan.
2 kilo lebih. Spool belum berputar. Di 2,5 teman-teman. 2,5 spoolnya mulai berputar tadi. Kita coba sekali lagi, kita kencangkan lagi. Nah, ini sudah full teman-teman ya. Udah habis nih. Kita coba tarik lagi secara perlahan. Dua kilo lebih. Nah, di 2,5 teman-teman, di angka 2,5 kilo dia sudah mulai berputar spoolnya. Jadi bisa saya simpulkan untuk kapasitas kekuatan drag reel ini kurang lebih sekitar 2,5 kilo sampai 3 kilo. Ini percobaannya secara manual saya teman-teman ya, menggunakan timbangan digital. Kalau kita mau tes menggunakan alat khusus, mungkin ada alat khususnya untuk ngetes kapasitas kekuatan drag reel ini. Tapi ini kita coba saja ala kadarnya saja. Kalau menurut saya ini sudah cukup untuk ngetes kapasitas drag. Karena kalau kita mau ambil nilai drag ini memang harus digunakan alat khusus ya teman-teman. Dan juga percobaannya tidak hanya tarik-tarik seperti ini. Nanti percobaannya juga harus kita coba langsung di lapangan, kita tes mancing saat ditarik ikan. Jadi kalau seandainya kita set di 2 kilo, kita setel di 2 kilo, kira-kira teman-teman, kira-kira di 2 kilo. Nah, dengan dibantunya dengan joran, drag tadi nanti bisa naik lebih dari 2 kilo. Bisa jadi 2,5 kilo atau 3 kilo. Nah, jadi tadi sudah kita tes maksimal dragnya kurang lebih rata-rata di 2,5 kilo untuk reel ini, ukuran 500. Jadi kalau kita teman-teman mancing nanti menggunakan joran, teman-teman bisa set di maksimalnya di 2 kilo sudah cukup teman-teman untuk cari aman. Set saja dragnya di 2,5 kilo atau di 2 kilo. Karena nanti dragnya juga dibantu sama joran. Oke, di video yang akan datang saya akan buatkan perbandingan antara reel Magoro Bara SW ini dengan Hemusgora Michaelista yang pernah saya review juga. Karena saya lihat ini sama tapi tak serupa. Oke, sekian dulu. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dulu channel ini supaya teman-teman dapat informasi menarik lainnya dari channel ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.